Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Ini mengenai proyek yaitu desain filter equalizer. Sebelumnya perkenalkan ini untuk anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Akmal Rafiuddin. Yang kedua ada teman saya yaitu Muhammad Labib Al-Zuhri. Kemudian yang satunya yaitu Muhammad Ega Yudhistira. Sebelum itu di sini kami pertama mendesain yaitu low pass filter dengan frekuensi cutoff 50 Hz. Di sini kami menggunakan Hz. Kemudian di sini untuk programnya kami menuliskan koefisien filternya di dalam file.txt. Setelah kami running program ini, kemudian didapatkan hasil yaitu dia naik saat frekuensi rendah, kemudian dia turun mengalami cut off saat frekuensinya naik. Di sini di sebagian samping kami mendapatkan koefisien filter sebagai berikut dengan nilai tengah. Di sini kami mendapatkan 0,25391. Kemudian untuk selanjutnya di sini kami juga mendesain bandpass filter untuk versi 1, yaitu menggunakan frekuensi cut off 80 Hz sampai 120 Hz. Dalam bandpass ini kami memakai frekuensi sampling yang sama 44.000 Hz. Kemudian di sini setelah kami running programnya didapatkan frekuensi yang hampir sama dengan low pass karena di sini selisih antara cut off 1 dan cut off 2 ini cukup kecil. Kemudian di sini juga kami mendapatkan koefisien filter sebagai berikut. Yang kami dapatkan yaitu mulai dari 0,00312 hingga cerminan dari itu sendiri yaitu 0,00312. Untuk filter bandpass selanjutnya di sini kami memakai cut off 160 Hz hingga 240 Hz. Ini hasilnya tidak jauh beda dari bandpass yang sebelumnya yaitu bandpass tipe 1 tadi. Kemudian di sini kami mendapatkan koefisien filter dengan nilai tengah atau nilai puncaknya yaitu 0,008789. Kemudian untuk bandpass filter pada versi 3 ini kami menaikkan frekuensi cutoff-nya lagi yaitu menjadi 320 Hz hingga 480 Hz. Setelah kami naikkan ini hasilnya memang tidak jauh beda dari untuk grafiknya tidak jauh beda dari bandpass yang sebelum-sebelumnya. Namun di sini untuk dari segi nilai koefisien filter kami mendapatkan hasil yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya yaitu dengan nilai tengah 0,017. Untuk selanjutnya di sini bisa dilanjutkan teman saya untuk filter yang selanjutnya. Baik, ini menuju filter yang selanjutnya yaitu bandpass filter dengan frekuensi cutoff sebesar 640 sampai 960 Hz. Ketika kami membuat programnya, lalu kami running, didapatkan koefisien filter cohort 16 atau yang tanda-tandanya sebesar 0,13 dan untuk grafiknya bisa dilihat frekuensi responnya seperti ini. Lalu bisa di next. Baik, untuk bandpass filter selanjutnya frekuensi cutoff-nya di rentang 1380 sampai 1920 Hz. Ini setelah kami masukkan ke program lalu kami running didapatkan koefisien filter Vir sebesar 0,17 dan didapatkan frekuensi responnya seperti ini. Lalu bisa di next.
Untuk bandpass filter selanjutnya dari frekuensi cutoff 2560 sampai 3840 Hz. Setelah kami masukkan ke dalam program kami yang telah kami buat sebelumnya, sama seperti di bandpass filter sebelumnya. Lalu kami running, didapatkan koefisien filter Vir order 16 sebesar 0,2331, dan ini frekuensi responnya ada sedikit kenaikan di sini kalau kita lihat dari responnya. Untuk filter selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya bandpass filter dengan frekuensi cutoff sebesar 520 sampai 7680 Hz. Kita masukkan ke dalam programnya. Lalu setelah itu kita running dan akan diperoleh koefisien filter dengan nilai tengah 0,11. Dan untuk respon frekuensi filternya diperoleh seperti gambar berikut. Baik, next. Yang berikutnya yaitu bandpass filter dengan frekuensi cutoff 10.240 sampai 15.360 Hz. Kita masukkan ke dalam programnya, lalu setelah itu kita running dan diperoleh koefisien filter dengan nilai tengah 0,23 dan didapatkan respon frekuensi filter seperti berikut. Next. Lalu yang terakhir yaitu high pass filter dengan frekuensi cutoff 15.500 Hz. Kita masukkan ke dalam programnya, lalu setelah itu kita running dan diperoleh koefisien filter dengan nilai tengah 0,29 dan diperoleh grafik seperti gambar berikut. Baik, untuk selanjutnya di sini yaitu implementasi dari program 10 band filter tersebut. Di sini untuk mulai dari frekuensi cut-off-nya tersebut kami samakan dengan 10 band filter yang sebelumnya. Kemudian untuk ordernya juga sama, yaitu 16. Kemudian di sini untuk setiap filter, hasil dari setiap filter kami kalikan dengan amplitude control, yaitu yang kami di sini definisikan yaitu 1,0, 0,8, 0,7, 0,6 hingga 1,0 lagi. Kemudian setelah kita kalikan dengan setiap filter tersebut dengan amplitude control, kemudian kami jumlahkan di sini untuk setiap hasilnya tersebut ke dalam sebuah variabel Y. Dan setelah loopingnya selesai, yaitu 10 filter band tersebut berhasil dijalankan, maka kami akan mengalihkan output tersebut dengan input audio yang tadi kita gunakan, yaitu tes lagu ini. Kemudian setelah kita lakukan filter dan juga proses perkalian itu, kita plotting. Untuk ini di sini kita plotting untuk nilai X, yaitu input grafik dari lagu yang masih original. Kemudian untuk plotting Y ini hasil dari total atau penjumlahan setelah melewati berapa filter tersebut tadi. Untuk hasilnya bisa kita lihat ketika amplitude control-nya sebagai berikut ini tadi, yaitu ini untuk figur 1 yaitu dengan low pass filter cut off 50 Hz. Kemudian di sini yaitu band pass filter dengan cut off
sebagai berikut itu, yaitu 80 Hz hingga 120 Hz. Kemudian di sini yaitu figur 3 untuk bagian ini memakai cutoff 160 hingga 240 Hz. Untuk selanjutnya yaitu bandpass filter 320 sampai 480 Hz. Ini untuk figur 5 juga bandpass, figur 6 juga bandpass dengan frekuensi cutoff 1280 Hz hingga 1920 Hz. Kemudian untuk figur 7 juga sama dengan grafik yang mungkin perbedaannya juga sedikit. Output 7 dengan output dari figur 6 hingga figur 4. Kemudian di sini pada figur 8 ada banyak sekali perbedaan pada sinyal output. Di sini grafik atau sinyal yang diloloskan sangat sedikit berbeda dengan sinyal yang dengan cutoff lebih rendah tersebut. Kemudian jika kita naikkan lagi cutoff-nya 10.000 hingga 15.360 Hz, ini akan lebih jarang lagi, lebih sedikit lagi untuk sinyal yang diloloskan, sinyal frekuensi yang diloloskan tersebut. Kemudian begitu juga ketika kita naikkan ke frekuensi lebih tinggi atau menggunakan high pass filter 15.500 Hz. Di sini jumlah frekuensi yang diloloskan juga akan semakin sedikit. Kemudian ini untuk bagian dari penjumlahan setelah melewati 10 filter tadi, kita dapatkan hasil yang berbeda dari inputnya. Di sini kita lihat untuk frekuensi yang diloloskan sangat sedikit. Ini tadi ketika kita menggunakan amplitude control A senilai 1,0, B 0,8, dan D 0,6. Kemudian ini jika kita menggunakan atau mengganti nilai A menjadi 0,1, begitu juga dengan B, untuk yang D kita ganti dengan 0,2. Untuk hasilnya memang tidak jauh beda dari yang sebelumnya, tapi ini untuk hasilnya di lagu memang hasilnya pun tidak jauh berbeda. Kemudian untuk hasil dari audionya sebagai berikut ini. Ini adalah untuk lagu atau lagu yang kami gunakan dari originalnya. Kemudian yang berikut ini adalah output audio yang kami dapatkan sebelum nilai amplitude control-nya kami ubah-ubah tadi. Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu hasil audio setelah kita ubah-ubah dari beberapa amplitude controls yang kita gunakan tadi.
itu merupakan hasil audio mulai dari original hingga setelah kita ubah-ubah dari amplify kontrolnya tadi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, untuk kesimpulan subjektif yaitu ketika amplitudo pada suatu rentang frekuensi dinaikkan, komponen frekuensi dalam rentang tersebut menjadi lebih terdengar jelas dan kuat. Ini membuat elemen audio yang terkait dengan frekuensi tersebut seperti bass di frekuensi rendah atau treble di frekuensi tinggi lebih dominan dalam hasil akhir. Sebaliknya, jika amplitudo pada frekuensi tersebut diturunkan, komponen suara dalam rentang itu akan terdengar lebih lemah atau bahkan hilang sepenuhnya. Hal ini akan mempengaruhi keseimbangan suara keseluruhan, membuat beberapa elemen menjadi kurang terasa atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.